Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita bersama dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala urusan yang kita hadapi mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mudah-mudahan dianugerahi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini saya akan menceritakan kisah nyata kaumnya Nabi Musa. Ada seseorang yang berusia 40 tahun yang pekerjaannya selama 40 tahun dia mencuri. Kemudian ada seseorang lagi yang usia 40 tahun, yang selama 40 tahun dia sebagai ahli ibadah. Yang satunya mencuri selama 40 tahun, mungkin usianya sekitar 50 atau 60 tahun. Tetapi dia melakukan profesi mencuri itu 40 tahun. Yang satunya, dia selama 40 tahun penuh dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seseorang yang punya kebiasaan mencuri 40 tahun itu bertemu dengan Nabi Musa. Dari kejauhan Nabi Musa kelihatan. Kemudian pemuda ini, seseorang ini ingin mengejar Nabi Musa, ingin dekat dengan Nabi Musa, ingin berjalan dengan Nabi Musa. Di dalam hatinya, barangkali dengan dekat dengan Nabi Musa, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, keberkahan hidupnya akan hadir pada dirinya. Apa yang dia kerjakan, dosa yang dia kerjakan selama 40 tahun, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mengejar, kemudian dia menghentikan diri. Ada perasaan tidak pantas bertemu dengan Nabi Musa. Ada perasaan tidak level bertemu dengan seorang nabi. Karena dirinya sadar bahwa dirinya adalah seorang pencuri yang mencurinya tidak sebentar, tapi 40 tahun lamanya dia mencuri. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia menghentikan langkahnya. Dia tidak jadi mengejar Nabi Musa. Dia merasa tidak pantas bertemu dengan Nabi Musa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesaat kemudian tiba-tiba orang ini melihat seorang laki-laki yang ahli ibadah yang 40 tahun itu. Dia mengejar Nabi Musa. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat seseorang laki-laki yang ahli ibadah itu, seorang yang mencuri selama 40 tahun itu ingin menghampirinya, ingin dekat dengan orang yang soleh. Akan tetapi setelah yang ahli ibadah itu melihat si pencuri mengejarnya, dia melarikan diri. Dia takut bersama seorang pencuri, takut hidupnya tidak berkah, takut membawa malapetaka, dan dia merasa tidak pantas. Dia seorang ahli ibadah, kenapa harus bersama orang pencuri? Akhirnya terjadilah kejar mengejar. Seorang yang mencuri 40 tahun itu dia mengejar kepada yang ahli ibadah. Si pencuri itu mengejar ahli ibadah, tetapi yang ahli ibadah itu tidak mau bersama dengan yang pencuri. Akhirnya terjadi kejar mengejar, sampai pada akhirnya si ahli ibadah itu sampai kepada Nabi Musa, dan yang ahli mencuri itu juga sampai kepada Musa. Akhirnya berdampingan, Nabi Musa di tengah, si pencuri di kiri, dan yang ahli ibadah di kanan. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa tiba-tiba menoleh ke kanan ke kiri. Nabi Musa tiba-tiba bersabda, "Oh ya, kebetulan saya barusan dapat firman dari Allah Subhanahu wa taala." Nah, si pencuri merasa ketakutan karena Allah berfirman. Nabi Musa mengatakan, Allah berfirman tentang kalian. Allah memberikan pesan kepada saya,
tentang kalian. Si pencuri itu ketakutan. Bagaimana tidak? Dia selama 40 tahun dia mencuri. Dia ingat dosa-dosanya. Dia kemudian ingat bagaimana keluarganya makan sesuatu yang tidak halal. Begitu juga sebaliknya. Yang di sampingnya yang ahli ibadah itu merasa bangga dan bahagia. Ini pasti tentang kabar gembira bagi diriku. Tentang diriku yang masuk surga. Tentang diriku yang soleh. Tentang diriku yang sering sholat. Tentang diriku yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa penasaran, orang yang ahli ibadah itu bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi, apa gerangan yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kemudian Nabi Musa menyampaikan, Allah berpesan untuk kalian berdua bahwa seluruh amal kalian berdua dimansukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimansukkan itu artinya dihapus. Nabi Musa menyampaikan bahwa amal kalian selama 40 tahun itu dimansukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak dianggap ada. Begitu gembiranya seorang pencuri itu, karena berarti yang mencuri selama 40 tahun itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosanya mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia begitu gembira. Akan tetapi sebaliknya yang terjadi pada yang ahli ibadah, yang ahli ibadah itu merasa menyesal. Mengapa puasaku tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa ibadahku tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa sholatku tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sampai pada akhirnya dia berkesimpulan, ternyata percuma aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 tahun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa yang melihat dua wajah yang berbeda gestur itu kemudian menyampaikan, Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Allah Maha tahu apa yang ada di hati kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian baik yang si pencuri itu maupun yang ahli ibadah itu tertunduk merenungi apa yang telah diperbuat oleh mereka dalam waktu 40 tahun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kenapa si pencuri yang mencuri selama 40 tahun ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimansukkan, dihapus dosa-dosanya? Karena ternyata si pencuri itu di dalam rumahnya penuh dengan keluarga besar dan orang lain yang menitipkan kepada dia anak-anak yatim. Karena takut anak yatim dan keluarganya tidak bisa makan, maka dia mencuri tiap hari. Dan yang dicurinya orang yang kaya, yang bakhil, orang yang mestinya bersedekah tetapi tidak bersedekah, orang yang berlimpah harta. Dia mencuri hanya sekedar cukup untuk dibuat makan. Dan bahkan dirinya tidak pernah makan hasil curiannya. Dia lebih baik makan sisa orang di sampah yang masih baik untuk dimakan untuk dirinya, atau mengambil sesuatu yang lain yang penting halal. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi setiap hari, setiap dia mencuri, ada perasaan menyesal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia mencuri, ternyata tiap hari dia menyesal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 tahun dia merintih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan hanya untuk anak-anak yatim, hanya untuk keluarganya yang tidak bisa makan. Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dia gelisah selama 40 tahun sebelum bertemu Nabi Musa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa ini karena yang dilakukan adalah sesuatu yang sebenarnya terpaksa, karena ingin menghidupi anak-anak kecil yang mestinya memang dapat asumsi makan. Saudara-saudara seiman seagama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga sebaliknya, seorang yang ahli ibadah,
dia ternyata merasa lebih sholat dari orang lain. Setelah dia sholat, dia merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa ibadahnya akan diganti surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat orang lain yang tidak soleh, dia merasa paling suci di antara mereka. Dan orang ini memang terkenal soleh, orang ini terkenal suci, orang ini terkenal ahli ibadah. Semuanya menyanjung orang ini sebagai ahli ibadah, dan dirinya merasa lebih hebat, lebih suci, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Allah sangat tahu dengan apa yang ada dalam diri hati mereka masing-masing. Si pencuri memang mencuri, tetapi dia terpaksa, dan bahkan dia tidak makan hasil curiannya, dan dia mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merasa bersalah. Akan tetapi bagi si ahli ibadah ini, dia justru tidak merasa sebagai hamba, tapi merasa bahwa dirinya harus diberi limpahan pahala, harus dibeli surga, harus diberi oleh sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya merasa lebih hebat dari orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul ketika ditanya, Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, apa itu takwa ya Rasul? Rasul menunjuk dadanya 3 kali. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hamba merasa hamba. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini mari kita cari hikmahnya. Yang pertama, bahwa manusia yang mulia di depan Allah, yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya, apa itu takwa ya Rasul? Rasulullah menunjuk dadanya 3 kali bahwa takwa di sini. Dan Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang yang memiliki ketakwaan. Siapa orang yang takwa itu? Suatu ketika Rasulullah SAW ketika mau sholat isya di kemandikan, ditanya oleh sahabat, kenapa belum dimulai? Saya menunggu orang ahli surga. Besoknya ditanya lagi, Rasulullah ketika ada sesuatu, Rasulullah menunda. Rasulullah menyampaikan, saya menunggu orang ahli surga. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata yang dimaksud orang yang ahli surga itu adalah orang yang hatinya tidak merasa lebih baik dari orang lain, yang hatinya tidak merasa lebih suci dari orang lain. Yang pertama, orang yang berharga di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memiliki ketakwaan. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang di dalam hatinya ada kiber itu kesombongan, maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang ahli ibadah ini ternyata sombong. Dia merasa lebih hebat, dia merasa lebih baik, dia merasa lebih suci dari orang lain. Itulah sebabnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sayang kepada dia, maka melalui Nabi Musa alaihissalam, dia diingatkan bahwa ibadahnya selama 40 tahun itu cuma-cuma. Dan insya Allah orang ini akan kembali ke jalan yang benar dan tidak lagi sombong. Hadiah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat itu pendidikan integritas, pendidikan karakter. Salah satu inti dari sholat adalah Allahu Akbar, membaca takbir. Setiap bergerak membaca takbir. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Allah Akbar, Allah yang maha tinggi.
Allahu Akbar, Allah yang maha berkuasa. Apa artinya? Maka harus mengkonstruksi jiwanya bahwa yang besar hanya Allah, maka kita maha kecil. Bahwa yang tinggi hanya Allah, maka kita maha rendah. Allah maha kaya, maka kita maha miskin. Allah maha pandai, maka kita maha bodoh. Allah maha segala-galanya, maka kita tidak ada apa-apanya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang di dadanya ada rasa sombong, maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, jangan mudah meremehkan orang lain. Saya ulangi, jangan mudah meremehkan orang lain. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. Jangan menjustis. Sekelompok itu jangan menjustis kelompok yang lain lebih rendah dari dirinya. Asa ayyakunu khairan minhum, barangkali orang yang direndahkan itu jauh lebih baik dari orang yang merendahkan. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. Dan jangan pula sekelompok wanita itu menjustis bahwa kelompok yang lain itu lebih rendah dari dirinya, menganggap bahwa kelompok yang lain lebih rendah dari dirinya. Asa ayyakunna khairan minhunna, barangkali orang yang dianggap hina itu mulia di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mudah meremehkan orang lain, karena Allah yang tahu. Barangkali orang yang kita lihat hanya sederhana, ibadahnya hanya sederhana, ternyata dia memiliki ibadah lain dan kedekatan hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat dirinya mulia di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang yang tidak kelihatan dalam sedekah, orang lain menganggapnya kikir. Ada seseorang yang tidak kelihatan dalam beribadah, orang lain menganggap bahwa ini tidak ahli ibadah. Ada orang yang jarang datang ke masjid, orang-orang mengatakan bahwa orang ini tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu bahwa ketika dia tidak kelihatan membantu orang lain bersedekah, ternyata dia bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Siapa tahu dia menyumbang panti asuhan dengan nama yang bukan nama dirinya. Siapa tahu dia mentransfer panitia masjid. Siapa tahu dia membelikan sepatu anak yatim tanpa dia tahu. Karena dia memang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Cukuplah Allah tahu terhadap amalnya. Barangkali dia tidak ke masjid itu karena dia ingin menjadi imam di rumahnya terhadap anaknya yang sakit. Atau dia justru ke masjid yang lain yang tidak kita tahu. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan meremehkan orang lain. Dan keempat, jangan merasa lebih hebat, jangan merasa lebih soleh, jangan merasa lebih agung, karena orang yang seperti ini akan menjerumuskan dirinya sendiri. Kalau orang sudah merasa lebih baik, lebih soleh, lebih hebat, akan menjerumuskan dirinya, mudah meremehkan orang lain, seakan-akan orang lain berada di bawah dirinya. Seakan-akan dia lebih soleh, orang lain lebih dosa dari dirinya. Dia seakan-akan lebih suci dari orang lain, sementara orang lain banyak dosa. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun, ustaz, kiai, ulama, dan siapapun yang ahli ibadah, jangan merasa lebih hebat dari orang lain, bahkan lebih hebat dari jamaahnya. Barangkali di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala si penceramah lebih rendah dari jamaahnya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memberikan petuah barangkali lebih rendah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatibnya dosanya lebih banyak dari jamaahnya. Bisa jadi seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, ikhlas. Ikhlas.
kullukum halka illal alimun. Setiap seseorang itu celaka kecuali orang yang punya ilmu. Wal alimuna halka illal amilun. Dan orang yang punya ilmu itu celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Dan orang yang mengamalkan, beribadah, bersedekah akan celaka kecuali orang yang ikhlas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ikhlas itu bahasa yang mudah disampaikan tapi sulit untuk dilaksanakan. Ikhlas adalah sesuatu yang ada dalam jiwa kita, bahwa kita melakukan sesuatu tidak ingin pamrih, tidak ingin dipuji orang, tidak ingin dirinya dianggap paling hebat. Karena itu akan muncul keriaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu ada di sini. Tetapi kita juga jangan tiba-tiba menjustis orang yang bersedekah di depan umum tidak ikhlas. Belum tentu. Sebab barangkali dia sedekah di depan umum agar orang lain mengikutinya. Sekali lagi ikhlas ini ada di dada kita. Berbuat sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Berbuat sesuatu karena sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan merasa bahwa ibadah kita itulah yang mampu membuat kita harus terbaik di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan terbaik atau tidak di depan Allah Subhanahu wa taala Allah, bukan kita. Maka ibadah hanya sarana. Ibadah hanya sarana untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai Allah meridai kita, mengenai Allah menerima ibadah kita, bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah punya hak prerogatif penuh untuk menerima atau menolak ibadah kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ikhlas. Apabila manusia mengerjakan sesuatu tidak ikhlas, ingin dipuji oleh orang lain, berbuat sesuatu ingin dilihat orang lain, ingin orang lain menganggap baik dirinya, maka orang ini ibadahnya akan sia-sia, musnah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la yu'min ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan perbuatan baikmu, sedekahmu, ibadahmu, apapun yang kamu kerjakan dengan kebaikan itu, bil manni wal adha, dengan cara menceritakan kepada orang lain, menggembar-gemborkan bahwa sudah pernah beribadah, menggembar-gemborkan bahwa ahli sholat tahajud, menggembar-gemborkan bahwa dia sudah bersedekah, menggembar-gemborkan bahwa dia dermawan dan sebagainya. Karena Allah akan menghapus pahala kita. Mudah-mudahan kisah nyata yang insya Allah inspiratif ini akan memberikan inspirasi kepada kita bersama. Mudah-mudahan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.